Nah, gimana nih Sobat Sehat pengen glowing? Ternyata produk skincare-nya nggak aman. Kali ini udah ada Pak Rokim yang menemani saya untuk kita bahas ya Pak ya. Ya, gimana Sobat Sehat mau tetap glowing? Ya, banyak Sobat Sehat yang pengen tampil glowing tapi maunya secara instan. Namun hasilnya malah mengalami kerusakan kulit seperti ruam merah dan ada juga alergi karena mereka terjebak dan akhirnya terbuai dengan daya pikat skincare yang dari skincare ilegal. Bagaimana pendapat Pak Rokim tentang hal ini? Ya, Bu Astrid dan Sobat Sehat semua, kita mengetahui bahwa ibu-ibu ya, kaum wanita yang menginginkan kulit sehat itu semua orang juga begitu. Betul. Bukan hanya ibu-ibu sebetulnya ya, para laki-laki juga ingin kulitnya sehat. Nah, dalam hal menginginkan kulit yang sehat ini tentu kita bisa memilih cara-cara yang lebih alami begitu ya, dibandingkan dengan menempuh cara-cara instan. Karena sebetulnya kesehatan kulit itu juga menggambarkan kesehatan tubuh. Jadi kalau kita menyaksikan ada orang yang kulitnya bersih, kemudian terlihat terawat, maka sebetulnya yang ditanya bukan hanya skincare-nya saja, tapi bagaimana pola konsumsi makanannya, kemudian juga olahraganya, bahkan tingkat emosionalnya, Bu Astrid dan Sobat Sehat semua ya. Karena memang kulit itu berkaitan erat dengan pola nutrisi konsumsi makanan yang dimakannya, termasuk juga bagaimana kesehatan tubuh secara umum. Ini yang kemudian harus diketahui. Nah, kalau kemudian melihat hasil akhir, misalkan kita melihat ada orang yang kulitnya bersih atau kemudian mulus dan sebagainya, itu kan cenderung ditanya ini apa kosmetiknya atau skincare-nya dan sebagainya. Karena ini kan berbeda tuh antara skincare dan kosmetik ya. Betul. Kalau skincare itu lebih ke arah produk-produk yang bisa meningkatkan kesehatan kulit. Nah, saya selaku yang sudah sekian lama bergerak di bidang terapi atau obat tradisional, itu lebih menyarankan untuk menyehatkan kulit kembali kepada pola konsumsi yang dia lakukan, bukan hanya pada bagaimana melihat menggunakan skincare. Karena nanti kalau kemudian kita fokus pada skincare, tidak memperbaiki pola nutrisi yang dikonsumsi, itu kita hanya memperbaiki kulitnya. Padahal kulit itu selain dia hanya sekedar, ya dia memang kalau kulit diperbaiki akan tampak sehat, tapi sebetulnya dorongan dari dalam ini. Karena kan di sel-sel kulit itu terjadi pergantian selnya kan. Betul. Nah, pergantian sel ini yang memang sel baru yang hadir di kulit itu harus sehat. Nah, ini tidak bisa kemudian hanya sekedar dipicu oleh skincare-nya. Nah, ini yang harus ditempuh oleh Sobat Sehat semua. Jadi ketika ingin kulit sehat, itu yang terbayang itu yang ditanyakan justru kepada mereka-mereka yang tampak kulitnya bersih, sehat, segar, itu yang ditanyakan pertama apa pola konsumsi makanannya, kemudian bagaimana yang bersangkutan beristirahatnya seperti apa, kemudian olahraganya seperti apa, terus kemudian juga ditanyakan bagaimana yang bersangkutan menghadapi pola tekanan hidup. Nah, seperti itu, karena itu akan sangat membantu di dalam adanya atau munculnya kulit yang bersih, sehat, dan segar. Gitu, Pak Astrid. Oh, berarti banyak faktor-faktor lain ya Pak Rokim ya, dari pola makan, pola tidur, pola hidup sehat sangat mempengaruhi ya. Betul. Jadi nggak bisa instan lah ya Pak Rokim ya. Kalau instan mungkin lebih, karena begini, kalau kemudian kita tidak meneliti ya faktor-faktor yang menjadi penyebab kulit sehat itu, maka kita akan menempuh jalan yang instan supaya terlihat bersih gitu. Padahal kemudian jalan yang instan itu bisa saja berbeda atau kemudian terjadi kontradiksi dengan konsumsi makanan kita gitu. Nah, karena itu memang memunculkan kulit bersih dan sehat ini menjadi topiknya, bukan hanya kelihatan putih atau mulus, tapi yang penting sehat. Jadi bagaimana kita berupaya agar kulit kita itu sehat. Contoh sehat tuh sederhana berarti sebetulnya. Yaitu kalau kemudian muncul katakanlah ya luka, itu apakah cepat sembuh nggak? Ya kan gitu ya. Terus kemudian kalau kemudian ada gigitan nyamuk, misalkan kan seperti itu. Betul. Bagaimana reaksinya? Apakah perlu berhari-hari atau kemudian hanya sekedar setengah hari udah sembuh? Terus kemudian juga kita bisa melihat
seperti apa kemudian keringatnya, berbaukah dan sebagainya, seperti itu. Ini gambaran-gambarannya, sehingga kemudian kalau kita menemukan pada kulit kita katakanlah mungkin ada flek hitam atau ruam, lalu kemudian yang terbayang oleh kita itu jangan hanya sekedar langsung oh ini skincare-nya ini gitu. Iya. Nah, kita harus periksa dulu sebetulnya yang menjadi penyebab munculnya kulit seperti itu apa. Mungkin perlu diperiksa kadar gula atau kemudian juga faktor-faktor yang ada di dalam darah kita gitu, apakah dalam kondisi baik atau tidak. Karena termasuk juga saya banyak menemukan hubungan antara sakit mah dengan kulit, ya hubungan antara tingkat stres juga dengan kulit. Nah itu kita bisa membaca itu. Artinya memang perlu pendekatan yang holistik, tidak hanya sekedar melihat hasil akhir, tapi kita harus memeriksa ketika kita ingin memperbaiki kulit kita, sebetulnya tubuh kita memerlukan apa. Nah itu yang menjadi penting. Nah karena itu kemudian pola instan ini yang harus dihindari. Kalau sekarang kan kita ingin, memang di zaman anak-anak muda sekarang itu kan kelihatannya pola-pola instan ini ya, bagaimana supaya cepat gitu. Kemudian menggunakan bahan-bahan kimia atau karena mengikuti tren yang ada di pasar, kemudian kita menggunakan bahan-bahan skincare tanpa lagi memverifikasi apakah kualitasnya dan sebagainya, termasuk mungkin banyak hal yang harus diperiksa termasuk izin edar dan sebagainya. Hingga dengan keinginan yang serba ingin instan itu pada ujungnya membahayakan. Betul. Ya membahayakan karena nanti kalau kulit sudah rusak, apalagi di wajah itu kan ada proses yang panjang untuk memulihkannya lagi. Bekasnya bukan ya, perkara yang sederhana kan gitu. Nah ini apalagi kalau nanti kita mengetahui ada bahan-bahan yang membahayakan tubuh kita secara umum. Ya kan memang kalau saya menemukan ya ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pengguna bahan kimia terbanyak itu justru kaum perempuan. Ya di dalam kosmetiknya dan sebagainya. Cuma memang ada mekanisme pada diri perempuan itu yang berjalan secara alami, yaitu datang bulan. Jadi dia keluar darah, dari darah itu kemudian membuang ya unsur-unsur yang menjadi toksik. Nah ya toksiknya. Nah cuma masalahnya ini juga diperiksa atau tidak kan? Betul. Oleh kaum ibu, apakah lancar atau tidak datang bulan dan sebagainya. Karena ini berhubungan semua. Jadi unsur-unsur yang dipakai di kulit itu kan diserap. Betul. Diserap oleh tubuh. Kalau nanti ini unsur berbahaya, bukan hanya kulit yang tampak rusak, tapi juga bisa sistem tubuh lain yang terpapar oleh bahayanya unsur-unsur yang membahayakan tadi. Gitu. Terpengaruh ya pasti. Iya begitu Bu Astrid. Ya, sobat sehat banyak istilah gitu ya. Kenapa propolis sering disebut sebagai tanda kutip harta karun alami untuk perawatan kulit? Apa sih yang membuat propolis ini menjadi begitu istimewa nih Pak Rokin? Sobat sehat dan Bu Astrid, saya coba kembali mengulang ya berkaitan dengan munculnya bahan skincare yang kemudian ternyata tidak sesuai aturan. Jadi pertama itu harus dihindari dengan betul-betul memeriksanya. Yang kedua kemudian kita lebih ke arah pada yang tidak instan gitu ya. Betul. Yang misalnya sehari pakai langsung glowing gitu langsung ya. Glowing, langsung nah itu ya, gitu ya, itu sebaiknya dihindari karena biasanya perbaikan kulit itu seiring dengan pergantian sel kulit. Bukan secara langsung. Sel kulit itu biasanya umur 21 hari berganti. Nah itu yang kemudian kita sarankan ya kalau jadi ingin kulitnya sehat, bersih, kemudian segar, fokus kepada menutrisi kulit itu sendiri dari dalam tubuh kita. Nah kemudian kenapa kemudian kita mendiskusikan propolis? Propolis itu memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung terhadap kulit. Yang pertama itu antioksidan propolis. Jadi ketika propolis itu dipakai untuk kulit ya tentu dengan dosis, dengan cara yang berbeda-beda di sebagian negara-negara seperti Korea Selatan itu kan ada juga dalam bentuk skincare yang ada propolisnya. Kemudian juga ada berbentuk sabun yang mengandung propolis. Kemudian juga ada bentuk-bentuk lain, misalkan serum yang mengandung propolisnya. Itu yang dipakai secara langsung di kulit. Nah, penggunaan propolis di kulit ini memang harus dites dulu Bu Astrid. Jadi jangan sampai nanti ada yang alergi terhadap propolis. Biasanya kita menyarankan untuk tes alergi propolis.
yaitu kita cobakan produk yang mengandung propolis tadi. Ya sobat sehat, nanti kan bisa aja di pasar menemukan banyak propolis ya, di antaranya mungkin propolis dari PT Maisha Makmur ya, propolis diamond yang bisa juga diaplikasikan ke kulit. Tapi jangan lupa untuk melakukan tes alergi. Tes alergi, benar. Yaitu dioleskan pada bagian tubuh yang paling sensitif, biasanya di bagian lengan bawah ini dioleskan, lalu kemudian ditunggu. Kalau ternyata tidak gatal dan sebagainya, berarti yang bersangkutan aman pakai propolis. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah aman, maka propolis itu. Terus bagaimana kalau yang alergi? Kalau yang alergi berarti dosisnya dikurangi. Pengolesannya mungkin diencerkan dulu dengan air. Nah, itu kemudian dia bisa memiliki fungsi langsung. Kita sebutnya fungsi langsung ya Bu Astrid. Fungsi langsung. Dia fungsi langsung. Makanya tadi disebut sebagai harta karun lah bagi kesehatan kesehatan kulit itu. Karena dia punya dua fungsi. Satu, fungsi langsung itu kalau kita itu katakanlah sering panas-panasan atau kemudian ke pantai ya, kemudian juga naik gunung ya. Sekarang kan lagi tren nih, para remaja dan pemuda kita suka naik gunung gitu kan, di situ sinar ultravioletnya tinggi kalau di ketinggian di gunung itu, termasuk juga di pantai. Nah itu bisa dicampur dengan propolis itu, atau bahan-bahan atau produk yang mengandung propolis bisa dicampur dengan sunblock, karena propolis memiliki sifat anti radiatif, jadi dia akan menangkal radiasi. Bagaimana cara kerja dia ketika terkena radiasi matahari yang kalau tidak dilindungi kulit kita akan terbakar kan? Iya, itu caranya adalah si unsur-unsur propolis ini menjadi terurai ketika terkena sinar matahari. Nah, ketika terurai maka kulitnya tadi jadi terlindungi. Jadi sinar matahari yang tadinya membakar atau merusakkan sel-sel kulit dihadang dulu oleh propolis, lalu propolis inilah yang terurai. Nah itu sifat propolis anti radiatif ya. Kemudian juga ada yang antioksidan, karena bisa jadi ketika kita berpergian ya ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang banyak polusi di situ, kemudian banyak juga ya asap kendaraan atau unsur-unsur yang berbahaya, itu dia menjadi zat antioksidan. Jadi racun-racun atau bahan-bahan yang berbahaya, polutan yang ada di udara itu kemudian ketika nempel di kulit, kan pasti nempel nih. Betul. Ya kan, nempel itu di kulit. Nah, kulitnya ini sudah ada propolisnya, maka kemudian si zat tadi menjadi dinetralisir oleh propolis. Nah, itu antioksidan. Kemudian ada juga anti-inflamatori. Jadi propolis itu bisa juga menjaga kita atau kulit kita dari pembengkakan. Kan bisa jadi karena kepanasan kemudian kan ada muncul semacam merah gitu ya, kemudian karena adanya propolis dia juga bisa diredam jadi tidak bengkak kulitnya. Kemudian kalau sedang mungkin tergores, luka dan sebagainya, itu propolis akan mampu dengan cepat menghindarkan atau menyebabkan kulit kita menjadi bengkak. Kemudian juga ada dampak wound healing, jadi pengobatan hadap luka. Ya mungkin ibu-ibu di rumah lagi mengiris bawang atau kemudian ada juga lagi pergi keluar. Saya kemarin misalkan pergi ke pantai itu ketemu dengan pasir atau bulu babi ya, itu keinjak itu bisa langsung dioleskan dengan propolis. Jadi dia bisa menyembuhkan kulit. Itu dampak langsung dari penggunaan propolis. Cuma syaratnya memang sobat sehat semua ini harus dites dulu alergi atau tidak. Karena begitu tidak alergi, kita punya kesempatan yang sangat luas untuk menggunakan propolis dalam proteksi langsung. Jadi satu produk ini bisa memproteksi dari radiasi, bisa memproteksi dari toksik yang ada di udara, kemudian juga bisa memproteksi dari adanya muncul bengkak dan sebagainya. Ini yang langsung. Kemudian yang tidak langsung ini yang tidak kalah penting. Jadi penggunaan propolis lewat konsumsi atau diminum itu akan memberikan supporting kepada kesehatan sistem pencernaan dan sel yang berganti. Jadi kalau langsung itu propolis dioleskan ke kulit kan gitu, entah dalam bentuk diencerkan atau apa, yang dalam bentuk sabun, dalam bentuk sampo dan sebagainya. Nah itu kan langsung. Nah tidak langsung itu adalah ketika sobat sehat tuh rutin konsumsi propolis, mungkin setelah makan atau sebelum makan dirutinkan, maka dia akan membantu munculnya kesehatan pencernaan. Jadi sistem pencernaan yang sehat.
Nah, dengan sistem pencernaan yang sehat, maka penyerapan unsur-unsur yang baik untuk kulit itu akan menjadi optimal. Dan kemudian unsur-unsur yang tidak baik buat tubuh, termasuk juga buat kulit, akan tidak diserap oleh tubuh. Karena itu kemudian sel-sel kulit ini nanti akan disupport untuk secara maksimal dia berada dalam kesehatannya. Ini yang disebut dengan tidak langsung. Cuma memang prosesnya ini harus bersabar kan, karena memakan waktu itu bisa 2 minggu, 3 minggu gitu. Dan dia tidak akan mengubah warna kulit. Ya kan bayangannya tuh sekarang kalau yang namanya cantik itu kan putih. Padahal kan tidak demikian, karena orang-orang Eropa setahu saya banyak pergi ke daerah tropis untuk berjemur, mengubah warna kulitnya jadi dari putih menjadi sawo matang kan gitu. Nah, konsep-konsep berkaitan dengan kesehatan kulit itu harus dipahami bahwa ketika sel yang mengganti kulit kita itu dia tidak akan merubah kecuali genetik warnanya udah berbeda ya. Jadi kalau kulit kita sama matang ya nggak ada masalah, ganti selnya yang sama matang, tapi selnya itu lebih sehat, lebih fresh gitu. Nah kemudian efek tidak langsung lain tadi ya untuk pencernaan, kemudian membantu munculnya sel-sel kulit yang sehat. Nah kemudian juga bisa tampak ini kalau konsumsi propolisnya cukup panjang gitu ya, mulai tampak misalkan di rambut itu berkurang, kalau yang sudah beruban berkurang ubannya. Ya mungkin Bu Astrid, saya sedikit cerita saja karena saya kan rutin konsumsi propolis di usia saya sekarang 48 tahun. Di antara teman-teman saya udah ada banyak juga yang beruban, tapi saya perhatikan saya sendiri udah sedikit istilahnya ya, mungkin ada tapi tidak banyak gitu. Nah saya kalau pengamatan saya terhadap kesehatan kulit itu bisa dilihat di antaranya tentang munculnya uban. Ada dulu orang tua kita itu sebelumnya banyak uban, konsumsi propolis 6 bulan, dia 6 bulan kemudian ubannya berkurang. Jadi memang ini yang harus ditelateni. Kenapa? Nanti kalau misalkan ya, ini sobat sehat itu kan tertarik pada suatu merek skincare. Biasanya kan perlu waktu untuk membuktikan. Ya kadang juga ada yang tidak sebentar gitu. Nah maksud saya pada hal-hal yang sifatnya instan aja kita perlu waktu nunggu. Nah untuk propolis sebaiknya kita juga bersedia nunggu lebih lama sedikit dengan hasil yang lebih baik. Saya sendiri sering beraktivitas di luar rumah ya, apakah itu ya mungkin senang bercocok tanam atau kemudian memelihara ikan atau ngajak anak-anak bersih, dan itu sering tangan itu luka atau apa. Tapi karena istilahnya saya udah rutin konsumsi propolis itu dia tidak berlangsung lama, hanya beberapa saat bisa kembali pulih. Nah ini yang diharapkan. Jadi contoh kulit sehat itu kita lihat kalau terjadi masalah kulit pada kita cepat recovery nggak? Recovery-nya cepat. Nah itu tandanya itu. Bukan hanya berubah warna, tapi kan kita kan pengen kalau ada masalah pada kulit itu jangan lama-lama recovery. Nah yang memang kita takutkan itu ada kalau kita mengejar cara instan itu khawatirnya memunculkan masalah yang lebih berat. Ya, khawatirnya ada kanker kulit dan sebagainya, itu bisa yang lebih berat. Nah, karena itu kemudian dengan fungsi langsung propolis melindungi kulit ya dari sinar matahari, dari pencemaran udara dan sebagainya, dan kemudian dari penyembuhan luka, dan fungsi tidak langsung propolis itu mendukung munculnya sel-sel kulit yang sehat, maka propolis bisa masuk ke dalam kategori ini harta berharga, harta ya, karun kaum wanita dan juga tentu siapa saja yang ingin kulitnya fresh, sehat. Cuma memang jangan minta instan, gitu aja. Ya. Gitu. Tadi menarik Pak Rokim sempat menjelaskan untuk dilakukan uji alergi ya Pak ya. Apakah uji alergi ini untuk kasus ada orang yang alergi terhadap produk turunan lebah seperti madu, propolis, royal jelly dan yang lainnya itu, apakah kalau orang udah alergi produk lebah atau alergi madu juga pasti alergi propolis atau gimana Pak, untuk biar sobat sehat nggak ragu nih untuk konsumsi propolis? Iya, sobat sehat ya dan Bu Astrid, kita mengetahui di awal-awal dulu kita podcast menjelaskan bahwa sumber dari propolis itu adalah dari getah-getah tanaman yang sangat beragam. Betul. Artinya bisa jadi ada suatu getah ya yang memang alergi pada seseorang. Nah kemudian ini setiap orang bisa berbeda-beda, karena itu kemudian dan sumber propolisnya juga kan karena berbeda-beda ya dari berbagai negara, bisa jadi
pada propolis di Indonesia misalkan tidak menyebabkan alergi buat masyarakat Indonesia. Atau propolis dari Inggris mungkin bisa jadi tidak alergi buat masyarakat Indonesia. Jadi intinya tidak selalu pada pengguna produk lebah dan turunannya, apakah itu madu, ya royal jelly, bipolen itu ada yang alergi, kemudian propolisnya alergi, nggak selalu. Nggak selalu ya. Nggak selalu. Karena itu kemudian tidak bisa juga kemudian diidentikan, oh ini kalau pakai propolis saya takut alergi. Enggak. Karena masing-masing orang itu berbeda. Nah biasanya kita menyarankan satu produk yang kemudian dimix ya antara produk propolis mungkin impor dan juga dari lokal. Karena apa, produk lokal itu kan tanamannya udah biasa bertemu dengan kita. Ya kita udah biasa ketemu dengan tanaman-tanaman lokal, itu biasanya kita lebih sarankan gitu. Nah bagaimana ini kemudian mensikapi? Di satu sisi ini ada harta karun buat kulit kita, ya kan? Betul. Sisi lain kita takut alergi. Betul. Dan alergi itu bukan halangan untuk pakai propolis loh, Bu Astrid ya. Bukan halangan. Bukan ya? halangan. Masih bisa ya Pak Rokim. Justru kami menemukan bahwa pada mereka yang ada alergi propolis, berarti kan dia sensitif terhadap unsur propolis tertentu. Betul. Nah itu penggunaannya justru lebih sedikit. Kalau dia batuk, dia lagi sakit dan sebagainya, itu orang lain perlu 10 tetes, dia cukup 2 tetes. Artinya justru ada kabar yang bisa dioptimalkan kepada mereka yang alergi. Karena sebetulnya bagi yang alergi itu ketika propolis sedikit saja sudah berpengaruh sama dia. Jadi dia bisa menggunakan propolis lebih sedikit. Artinya secara ekonomi dia bisa lebih hemat. Nah, kita sarankan tes alergi itu fungsinya tadi, siapa tahu nanti dengan ditemukan, kata kalau kita tidak alergi berarti kita bebas mau dioleskan, mau dimasuk sabun, mau masuk sampo, atau kemudian mau diminum berapapun. Kalau kita alergi berarti kita dikasih tahu, Anda ini harus bersyukur. Kenapa? Karena konsumsi propolisnya nggak usah banyak-banyak, tapi kemudian berpengaruh kesehatan terhadap tubuh Anda. Bisa seperti itu. Oh gitu ya. Gitu, jadi bukan halangan ya Pak Rokim. Bukan halangan, cuma tinggal main dosisnya. Kalau saya mungkin kalau mau dioleskan kulit diencerkan dengan air 5 mililiter. Iya. Ya kalau 5 liter kebanyakan. Kebanyakan Pak, 5 mililiter. Kalau yang alergi mungkin harus 10 mililiter ya, 2 sendok makan itu. Seperti itu Pak Steve. Iya.